Baik, saudara-saudaraku yang budiman dari seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Hari ini saya akan menyajikan tentang apa itu blended learning. Blended learning itu sama juga dengan hybrid learning ya, karena ini dilahirkan secara hybrid untuk memberikan tantangan karena beberapa hal, yaitu kaitannya dengan audiens atau yang sedang mengikuti pembelajaran mahasiswa suatu misal. Nah, kalau kita berbicara sebenarnya yang kita lakukan itu adalah mengantisipasi bahwa seorang pembelajar itu mampu memberikan kepada mereka yang memiliki keterbatasan waktu. Sehingga para mahasiswa bisa ketika belajar di disebut dengan offline. Mohon maaf saudara-saudara sekalian, ini kami sedang mempelajari sebuah platform baru kaitannya dengan pembelajaran. Ini uji coba, tetapi kami juga menyinggung masalah hybrid learning. Jadi saya masih menggunakan beberapa teknologi yang ini saya sajikan aja. Ini belajar, tetapi saya sajikan saja kepada saudara-saudaraku yang berbahagia. Nah, kalau kita lihat saudara-saudaraku di sini, dengan blended learning itu akan efektif. Tentunya ada kriteria EER, effective, efficient, and rasional. Efektif, efisien, dan memiliki daya tarik yang tinggi. Jadi more interesting bagi siapa saja karena bisa mengatasi waktu. Ketika seorang mahasiswa yang kebetulan sedang juga bersamaan dengan bekerja, maka dia memilih waktu ketika offline. Jadi kapan kita bisa face to face, jadi bertemu tatap muka di sekolah, di bangku kuliah maksudnya, dan satunya menggunakan e-learning. Jadi semacam itu, hanya menyampurkannya. Apa dengan blended itu akan terjadi namanya building communication. Jadi akan membangun suatu komunikasi, karena dengan blended learning itu akan memberikan kesempatan kepada mereka, disitulah komunikasi akan terbangun dengan bagus, karena dengan menggunakan e-learning itu juga bisa touch dengan dosennya atau dengan pengajarnya. Tetapi komunikasi yang dibangun itu melalui sebuah teknologi, ya. Ada flipped learning, ada virtual environments, ada online networking. Kemudian yang penting adalah just-in-time resources, karena kita pada saat blended learning itu juga mudah mengambil resources dari dunia maya. Demikian. Saudara-saudaraku yang berbahagia, blended learning ini kalau dilihat bagaimana hubungan manusia dengan teknologi. Nah, blended learning itu adalah irisan atau subset ya. Nah, di subset itu manusia dengan teknologi itu, hadirnya teknologi akan memberikan motivasi. Tapi juga ada personalifikasi. Jadi private-nya seorang orang itu akan terjaga. Nah, kemudian juga dia akan memberikan feedbacks, tapi juga harus diketahui bahwa disiplin harus dibangun juga. Itu irisannya. Nah, yang jelas mobilitasnya akan bagus, struktur yang akan disampaikan karena dengan pilihan-pilihan tertentu dia akan mudah mencarinya, kemudian ada tracking controlnya bagus, tapi juga akan terjadi belajar mandiri atau self-study, kemudian yang jelas mereduce cost, sehingga sangat efisien. Nah, dan kita bisa mencapai sesuatu secara global. Karena blended learning nanti sebuah pilihan, bisa saja kita tidak hanya mencari dari dosen kita, tapi kita bisa memblended dengan resources yang lain, semacam itu. Saudara-saudaraku yang berbahagia di tanah air, jadi kalau kita gambarkan di situ ada online learning, ada mobile learning, kemudian ada classroom learning. Itu blended learning itu kayak begitu. Jadi kalau kita sudah berbicara menyampurkan, sebetulnya kalau itu terpisah menjadi dua, ada online dan offline.
Yang offline itu di classroom learning, sedangkan mobile learning dan online learning itu dikatakan sebagai online begitu. Saudaraku yang berbahagia, makna umum blended learning itu menyampurkan. Kalau orang Surabaya, orang Jawa Timur tahu tentang makanan rujak ya, semacam rujak itulah kita menyampurkan. Nah, tapi yang dirasakan apa yang terjadi ketika blended learning itu terjadi suatu optimalisasi ya. Jadi pertama dalam aplikasi dan performance. Jadi begini, kita mengaplikasikan sesuatu, kemudian bagaimana performanya. Nah, disitulah kita akan ada decision yang optimal itu begini. Ada orang diberikan kepercayaan untuk memilih dan menyempatkan sesuai dengan waktunya. Jadi artinya bahwa ketika mahasiswa mengikuti pembelajaran, saat mereka harus bekerja, maka dia akan pilih moda yang kaitannya dengan offline. Dan sebagainya ketika dia memiliki waktu dan itu dilaksanakan secara bertepatan, bisa saja langsung melakukan dengan online learning. Artinya begini, yang kami maksud adalah ketika mereka memiliki waktu itu bisa offline, ya dia ketemu dosennya macam-macam. Tapi ketika tidak ada waktu bisa pakai e-learning karena bisa saja mereka itu apa yang disajikan oleh dosen itu asynchronous, artinya tidak saat berbicara kemudian diterima oleh para mahasiswa, akan tetapi mereka akan menggunakan bisa. Kalau di dalam sepak bola yang ada di televisi itu bisa siaran tunda begitu. Nah, saya tadi bercerita rujak loh ya. Jadi blended learning itu dicampur enak dinikmat karena terdiri dari rujaknya, kemudian ada salad hitamnya yang disebut dengan petis itu, ada sayur mayurnya, kemudian juga ada buah-buahannya dicampur menjadi, waduh rasanya enak. Tetapi sebenarnya blended learning itu ya bisa dinikmat kayak rujak itu, kapan kita offline, kapan kita online. Kayak rujak cingur blended learning. Saudaraku yang berbahagia, ternyata blended learning itu mampu menyesuaikan kebutuhan pembelajar. Dengan demikian yang belajar itu bisa adaptable. Katanya kalau if you talk about blended learning, I'm being adaptable. Semacam itu. Kemudian saudara-saudaraku, tentunya ini akan reduce cost ya, efisiensi dan biaya. Karena apa? Dalam pembiayaan itu akan bisa terkurangi. Dengan online, dia bisa stay di rumah. Bahkan mereka bisa bekerja lagi di rumah atau berkarya lagi sambil menikmati pembelajaran. Nah, yang jelas bahwa blended learning akan mampu memperluas jangkauan pembelajaran. Itulah saudara-saudaraku, acara ini adalah belajar menggunakan platform baru, merilis ya. Jadi ini belajar, sebetulnya saya belajar tetapi belajar dengan menggunakan tema blended learning. Sejatinya saya sedang belajar bagaimana mensinkronisasi hardware dan software itu. Itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudaraku, mudah-mudahan ini berkenan dan selamat menikmati.